Halo teman-teman, perkenalkan saya Ardan dari kelompok Superhero Learns to Fly. Kali ini kami akan menjelaskan materi bab 9 tentang pengembangan produk baru dan mengelola siklus hidup suatu produk. Pada bab ini kami membahas dua topik utama, yaitu pengembangan produk baru dan mengelola produk sesuai dengan siklus hidup mereka. Mengembangkan suatu produk memang beresiko karena banyak sekali produk-produk baru yang gagal di pasaran. Saat pemasaran produknya, seorang pemasar tentu ingin sekali produknya itu berhasil di pasaran. Maka dari itu, pada bagian awal bab ini kami menjabarkan sebuah proses strategi bagaimana agar produk baru bisa bertahan lama di pasar. Lalu nanti kalian akan melihat bagaimana suatu produk melewati banyak tahap siklus. Oke, jadi hal pertama yang akan kita bahas adalah strategi pengembangan produk baru. Suatu perusahaan bisa mendapatkan sebuah produk baru melalui dua cara. Yang pertama adalah akuisisi, yaitu dengan membeli perusahaan lain beserta lisensinya, atau dengan mengembangkan produk sendiri. Maka dari itu, dalam bab ini kami berkonsentrasi pada pengembangan produk baru. Produk baru ini sebenarnya memiliki manfaat baik untuk para pelanggan atau para pemasar yang melayani mereka. Bagi para pelanggan, produk baru ini memberikan sebuah solusi baru dalam kehidupan mereka. Bagi para pemasar, tentu saja pelanggan ini adalah sumber kehidupan untuk perusahaan mereka agar bisa maju. Makanya dewasa ini banyak kali perusahaan-perusahaan baru yang ingin membuat sebuah produk yang tidak pernah dilihat sebelumnya, agar mereka bisa dapat bersaing dengan kuat di pasaran. Misalnya saja, dua produk baru Apple hampir sepenuhnya merubah perusahaan ini dalam dekade terakhir. Produk yang kami maksud adalah iPhone dan iPad. Dua produk ini diperkenalkan Apple kurang lebih satu dekade lalu. Namun dua produk ini menjadi barang yang paling laris di perusahaan dan sangat banyak orang yang menggunakannya. iPhone sendiri saja menghasilkan lebih dari 62% dari total pendapatan Apple secara global. Namun, untuk menginovasi sebuah produk bisa saja sangat mahal dan beresiko. Produk-produk yang baru ini menghadapi peluang yang sangat sulit, salah satunya adalah gagal di pasaran. Misalnya saja, menurut suatu perkiraan, 60% dari semua produk baru yang dihasilkan oleh perusahaan ternama itu akan gagal di pasaran. Bahkan, 2/3 dari ide produk yang akan diluncurkan oleh perusahaan yang ternama itu tidak jadi diluncurkan. Lalu, mengapa banyak sekali produk-produk yang gagal? Ada beberapa alasan, yaitu meskipun suatu produk memiliki ide dan desain yang bagus, kadang mereka melebih-lebihkan ukuran pasar. Produk yang dirancang kurang bagus, diluncurkan pada waktu yang salah, atau harga yang terlalu tinggi. Bisa juga karena dipasarkan dengan kurang baik. Ada hal lain, seperti seorang eksekutif perusahaan mungkin memaksa ide favoritnya untuk dipasarkan, meskipun hasil riset pemasarannya buruk. Terkadang biaya untuk membuat produk itu lebih besar dari yang mereka perkirakan, atau perusahaan pesaing itu melawan lebih hebat dari yang mereka kira. Jadi perusahaan menghadapi suatu permasalahan yang sangat sulit, yaitu mereka harus mengembangkan sebuah produk baru walau kemungkinan gagalnya sangat tinggi. Dalam proses menghasilkan produk baru, hal yang pertama dilakukan perusahaan ialah mengumpulkan ide. Perusahaan dapat menghasilkan ratusan atau bahkan ribuan ide, dan kemudian ide-ide ini akan dipilih mana yang terbaik. Tidak hanya itu, perusahaan juga memiliki dua sumber utama untuk ide mereka, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Pada sumber internal, perusahaan biasanya akan melakukan research and foundation untuk menemukan ide yang mereka inginkan. Mereka juga dapat mengambil ide dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, seperti ide dari para eksekutif, pemasar, peneliti, teknisi, dan juga staf manufaktur. Sedangkan dengan sumber eksternal, perusahaan akan mendapatkan ide dari penyalur dan juga pemasok. Penyalur, mereka dekat dengan pasar, sehingga mereka mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh para pelanggan. Mereka juga dapat mengetahui potensi sebuah produk baru. Sedangkan pemasok, mereka dapat memberikan konsep, teknik, dan juga material baru yang dapat digunakan untuk membuat produk baru. Tidak hanya itu, pesaing juga merupakan sumber eksternal penting bagi perusahaan. Perusahaan akan membeli produk baru pesaing mereka dan kemudian melihat bagaimana cara kerja produk itu, menganalisis penjualannya juga, dan juga memutuskan apakah mereka akan mengeluarkan produk mereka sendiri atau tidak. Namun, pada akhirnya, sumber eksternal terpenting perusahaan ialah konsumen itu sendiri. Karena dengan menganalisis keluhan dan juga masalah pelanggan, perusahaan dapat menghasilkan produk baru yang jauh lebih efektif dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh pelanggan tersebut. Selain dua sumber tadi, ada juga sumber lain yang disebut crowdsourcing.
Dengan melakukan crowdsourcing, perusahaan dapat mengumpulkan banyak kalangan, mulai dari para konsumen, para karyawan, peneliti, dan juga publik secara umum untuk ikut dalam proses inovasi. Setelah ide yang dikumpulkan cukup banyak, maka akan dilakukan idea screening. Idea screening bertujuan untuk menandai mana ide yang bagus dan mana yang tidak dengan cepat. Kemudian masuk ke pengembangan konsep dan uji coba. Pengembangan konsep merupakan salah satu tugas pemasar, karena pemasar perlu tahu seberapa menarikkah konsep-konsep yang telah direncanakan untuk para pelanggan. Kemudian dipilihlah konsep yang dianggap paling menarik dan diuji ke sekelompok pelanggan yang ditargetkan. Kemudian pengembangan strategi pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah menjelaskan tentang target pasar, proposisi nilai, penjualan, pangsa pasar, dan target profit yang telah direncanakan. Yang kedua, menjelaskan tentang harga, distribusi, dan anggaran pemasaran yang telah direncanakan. Yang ketiga, menjelaskan tentang penjualan jangka panjang, target profit, dan juga strategi pemasaran gabungan yang telah direncanakan. Tahap selanjutnya adalah analisa bisnis. Analisa bisnis adalah review proyeksi dari penjualan, biaya, dan keuntungan agar perusahaan dapat melihat apakah produk tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Kemudian, setelah hal tersebut dilakukan, ada yang namanya pengembangan produk. Pengembangan produk adalah tahap di mana R&D dan teknik akan mengubah konsep produk menjadi produk fisik. Kemudian tahap selanjutnya adalah uji pasar. Tahap ini adalah tahap di mana produk beserta program pemasarannya akan diuji di setting pasar yang realistis. Kemudian akan dilakukan komersialisasi apabila perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan produk tersebut. Mengelola pengembangan produk baru. Pengelolaan pengembangan produk baru yang baik haruslah berpusat pada konsumen, berpusat pada tim, dan juga sistematis. Nama saya Rafita Jamal Nur dan saya akan menjelaskan tentang product life cycle. Product life cycle adalah siklus atau perjalanan dari suatu produk, dimulai dari produk tersebut ditemukan dan dikembangkan hingga akhirnya mengalami penurunan karena persaingan dengan produk lain yang sejenis. Product life cycle sendiri memiliki 5 tahapan. Tahap pertama yaitu adalah tahap product development atau pengembangan produk. Tahap kedua adalah introduction atau perkenalan. Tahap ketiga adalah growth atau pertumbuhan. Tahap keempat adalah maturity atau kedewasaan. Dan tahap kelima adalah decline atau penurunan. Di tahap pertama yaitu tahap product development. Di tahap ini perusahaan baru mulai menemukan dan mengembangkan suatu ide produk baru. Di tahap ini penjualan perusahaan masih nol dan biaya investasi perusahaan meningkat. Tahap kedua yaitu tahap introduction, di mana perusahaan mulai meluncurkan dan memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Ciri-cirinya adalah promosi yang dilakukan secara besar-besaran, kemudian biaya per unitnya tinggi, omset penjualannya rendah, serta jumlah produksi yang sedikit dan jumlah kompetitor yang sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Tahap ketiga adalah tahap growth atau pertumbuhan, di mana produk perusahaan mulai dikenal dan digunakan oleh konsumen. Ciri-cirinya adalah biaya per unit menurun, omset mulai meningkat, pangsa pasar meluas, perusahaan semakin berkembang tapi banyak pesaing baru bermunculan, serta diproduksi dalam jumlah banyak dan perusahaan mulai meraup keuntungan. Tahap yang keempat adalah tahap maturity atau kedewasaan. Pada tahap ini penjualan sudah stabil dan tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Meskipun demikian, perusahaan sudah mencapai peak sales atau puncak tertinggi dari penjualan produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah low cost atau biaya per unit yang rendah. Yang ketiga adalah high profit atau laba yang tinggi. Hal ini dirasakan oleh market leader. Namun demikian, ada juga beberapa kompetitor yang sudah mulai keluar dari pasar karena tidak mampu bersaing dengan market leader. Dan berikutnya adalah produk siap-siap menuju ke proses decline. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang ingin terus menjadi market leader, mereka harus melakukan inovasi baru terhadap produk tersebut. Tahap yang kelima atau tahap yang terakhir yaitu adalah tahap decline atau penurunan. Di tahap ini, keuntungan perusahaan akan terus menurun dan menurun secara signifikan. Apabila tidak dilakukan antisipasi dan mengganti strategi, maka kemungkinan besar produk tersebut akan hilang di pasaran. Ciri-ciri dari tahap decline ini adalah jumlah produksi yang menurun, konsumen sudah mulai jenuh, dan juga pesaing makin banyak bermunculan untuk menggantikan produk yang mengalami penurunan.
Dalam produk life cycle, kita perlu membuat strategi pemasaran untuk masing-masing tahapannya. Untuk tahapan introduction, kita dapat menggunakan 4 strategi, yaitu yang pertama adalah strategi peluncuran cepat atau rapid skimming. Itu kita menggunakan harga yang tinggi dan level promosi yang tinggi. Kemudian yang kedua ada strategi peluncuran lambat atau slow skimming. Itu kita menggunakan harga yang tinggi dan sedikit promosi. Yang ketiga adalah strategi penetrasi cepat atau rapid penetration. Itu kita menggunakan harga yang rendah dan biaya promosi yang besar. Kemudian yang keempat adalah strategi penetrasi lambat atau slow penetration. Kita menggunakan harga yang rendah dan biaya promosi yang rendah juga. Di tahap yang kedua, tahap growth atau pertumbuhan, kita dapat menggunakan strategi seperti meningkatkan kualitas produk, menambah model baru, masuk ke segmen pasar baru, meningkatkan cakupan saluran distribusi, dan juga menurunkan harga. Dan yang ketiga, untuk tahapan maturity atau pendewasaan, kita dapat menggunakan 3 strategi, yaitu strategi modifikasi pasar, yang kedua strategi modifikasi produk, dan yang ketiga adalah strategi modifikasi bauran pasar. Untuk strategi modifikasi pasar sendiri, kita dapat dengan menggunakan konsep menarik perhatian orang yang bukan pemakai, memasuki segmen pasar baru, dan ataupun juga merebut pelanggan kompetitor. Kemudian untuk strategi modifikasi produk, kita dapat meningkatkan mutu produk, fitur-fiturnya, ataupun juga model produk tersebut. Dan yang terakhir adalah modifikasi bauran pasar. Kita dapat melakukan strateginya dengan seperti memberikan diskon harga, terus memperbanyak saluran distribusi, dan meningkatkan penyelayanan. Untuk tahap yang terakhir, yaitu tahapan decline atau penurunan, kita dapat menggunakan strategi seperti meningkatkan investasi untuk memperkuat posisi perusahaan di pasar dan mengurangi investasi secara selektif dengan melepas pelanggan yang tidak menguntungkan. Oke, pembahasan terakhir dari bab ini adalah mengenai pertimbangan produk dan layanan tambahan. Kami mengakhiri pembahasan kami tentang produk dan layanan dengan 2 pertimbangan terakhir. Tanggung jawab sosial dalam keputusan produk dan masalah pemasaran produk dan layanan internasional. Yang pertama adalah keputusan produk dan tanggung jawab sosial. Pemasar harus mempertimbangkan dengan hati-hati masalah kebijakan publik dan peraturan tentang perolehan atau menyatukan produk, perlindungan paten, kualitas dan keamanan produk, dan jaminan produk. Mengenai produk baru, pemerintah dapat mencegah perusahaan menambah produk melalui akuisisi jika efeknya mengancam dan untuk mengurangi persaingan. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban hukum, tertulis atau tidak tertulis, kepada pemasok mereka, dealer, dan pelanggan yang memiliki kepentingan dengan mereka. Perusahaan harus juga mematuhi undang-undang paten saat mengembangkan produk baru. Sebuah perusahaan tidak bisa mencontek produk lain atau membuat produk yang sama persis dengan perusahaan lain dengan secara ilegal. Itu melanggar hukum. Yang terakhir ada pemasar produk dan layanan internasional. Pada bagian ini, pemasar atau perusahaan menghadapi tantangan khusus. Pertama, mereka harus mencari produk dan layanan apa yang harus mereka perkenalkan dan di negara mana. Maka, mereka harus melakukan adaptasi untuk bisa masuk ke pasar dunia. Di satu sisi, mereka ingin menstandarisasi penawaran mereka. Standarisasi membantu perusahaan mengembangkan citra mereka yang konsisten. Penyesuaian atau pengadaptasian yang mereka lakukan mencakup desain produk, biaya manufaktur, dan teknik pemasaran mereka. Hal ini dilakukan karena pasar dan konsumen itu berbeda-beda di setiap negara. Jadi, untuk menanggapi hal ini, perusahaan yang ingin produknya laku di luar negeri harus melakukan adaptasi. Ya, itu dia. Terima kasih teman-teman karena sudah memperhatikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sampai nanti.